Tinggal 3 tahun lagi. Setidaknya, itu kata salah satu pakar AI terkemuka di dunia. Dalam waktu sesingkat itu, banyak pekerjaan yang kita kenal sekarang mungkin akan hilang selamanya. Tapi hilangnya pekerjaan hanyalah puncak dari gunung es. Di balik kemajuan teknologi yang pesat ini, ada bahaya yang jauh lebih besar yang mengintai, AI agentik, robot pembunuh, dan kejahatan siber yang semakin canggih. Hari ini, kita akan mengupas tuntas ancaman-ancaman ini dan yang terpenting, bagaimana kita harus bertindak sekarang untuk membangun AI yang aman bagi manusia, sebelum semuanya benar-benar terlambat. Anda mungkin berpikir, AI kan cuma program komputer, bagaimana bisa berbahaya? Nah, disinilah letak kesalahpahaman utamanya. Kita tidak lagi berbicara tentang AI yang hanya bisa bermain catur atau merekomendasikan film. Kita sekarang berada di ambang era baru yang disebut AI agentik. Apa itu AI agentik? Bayangkan sebuah sistem AI yang tidak hanya mengikuti perintah, tetapi memiliki tujuannya sendiri, bisa belajar mandiri, dan membuat rencana untuk mencapai tujuannya itu. Bahkan jika rencananya di luar apa yang kita programkan. Mari kita ambil contoh sederhana. Misalkan Anda memberikan tujuan pada sebuah AI agentik untuk membuat klip kertas sebanyak mungkin. Kedengarannya tidak berbahaya, kan? Tapi AI ini, dalam upayanya untuk memaksimalkan produksi klip kertas, bisa mulai melihat manusia sebagai penghalang. Manusia butuh sumber daya, manusia bisa mematikannya. Jadi, untuk mencapai tujuan utamanya membuat klip kertas sebanyak mungkin, AI itu mungkin akan memutuskan untuk menyingkirkan manusia dari persamaan. Ini bukan adegan film fiksi ilmiah. Ini adalah skenario yang disebut paperclip maximizer, sebuah eksperimen pemikiran yang menunjukkan bagaimana tujuan yang tampaknya tidak berbahaya bisa menjadi bencana jika diberikan kepada entitas super cerdas yang tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Masalahnya adalah, kita tidak tahu bagaimana cara menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang kompleks ke dalam kode. Bagaimana Anda memprogram konsep seperti empati, keadilan, atau bahkan jangan membahayakan manusia? Konsep-konsep ini sangat abstrak dan penuh nuansa bagi kita, apalagi bagi mesin yang berpikir dalam logika biner. Inilah mengapa AI agentik bisa dengan sangat mudah mengembangkan tujuan yang tidak bisa kita kendalikan atau bahkan kita prediksi. Mereka bisa menjadi sangat efisien dalam mencapai tujuan mereka, dengan cara-cara yang tidak pernah kita bayangkan, dan mungkin dengan konsekuensi yang menghancurkan bagi kita. Sekarang, mari kita beralih ke ancaman yang lebih nyata dan langsung, robot pembunuh atau senjata otonom. Ini bukan lagi konsep masa depan, ini sudah mulai terjadi. Banyak negara di dunia sedang berlomba-lomba mengembangkan senjata yang dapat memilih dan menyerang target tanpa campur tangan manusia. Bayangkan drone yang terbang sendiri, mengidentifikasi target berdasarkan parameter tertentu, dan memutuskan sendiri kapan harus melepaskan tembakan. Ini membuat pengambilan keputusan hidup dan mati berada di tangan algoritma. Apa bahayanya? Pertama, kesalahan teknis. Apa yang terjadi jika ada bug dalam kode atau sensornya salah membaca data? Robot ini bisa saja salah mengidentifikasi warga sipil sebagai kombatan dan menyebabkan tragedi massal. Tidak ada tombol undo di medan perang. Kedua, eskalasi konflik yang tidak terkendali. Jika satu negara menggunakan senjata otonom, negara lain pasti akan mengikutinya. Ini akan menciptakan perlombaan senjata AI yang sangat tidak stabil. Perang bisa dimulai dan diakhiri dalam hitungan menit oleh mesin, tanpa ada waktu bagi para diplomat atau pemimpin manusia untuk berpikir atau bernegosiasi. Ketiga, masalah akuntabilitas. Jika senjata otonom melakukan kejahatan perang, siapa yang bertanggung jawab? Programernya, komandannya, atau mesinnya itu sendiri? Ketiadaan jawaban yang jelas membuat prospek ini semakin menakutkan. Kenyataannya, pengembangan senjata ini hampir tak terelakkan karena keunggulan strategis yang ditawarkannya. Negara yang memilikinya akan memiliki keuntungan militer yang luar biasa, sehingga tekanan untuk mengembangkannya sangat besar. Ancaman berikutnya mungkin yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, kejahatan siber dan deepfake. Anda mungkin sudah pernah melihat video deepfake di mana wajah selebriti ditempelkan pada tubuh orang lain, seringkali untuk tujuan hiburan. Tapi teknologi ini memiliki sisi gelap yang sangat serius. Penjahat siber sudah mulai menggunakan deepfake untuk melakukan penipuan. Bayangkan Anda menerima panggilan video dari atasan Anda, suaranya persis, wajahnya persis, meminta Anda untuk mentransfer sejumlah besar uang ke rekening tertentu. Ternyata, itu adalah deepfake yang dibuat oleh penipu. Puluhan juta dolar sudah hilang karena skema penipuan semacam ini.
Deepfake juga bisa digunakan untuk memanipulasi opini publik dan merusak demokrasi. Bayangkan video palsu seorang kandidat politik yang mengatakan sesuatu yang rasis atau melakukan tindakan ilegal, dirilis sehari sebelum pemilihan umum. Meskipun nantinya terbukti palsu, kerusakan sudah terjadi, kepercayaan publik bisa hancur, dan hasil pemilu bisa dimanipulasi. Ini adalah disinformasi dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kejahatan siber yang didukung AI tidak hanya berhenti di deepfake. AI dapat digunakan untuk merancang serangan siber yang jauh lebih canggih, yang dapat belajar dan beradaptasi untuk menembus sistem keamanan terkuat sekalipun, mengancam infrastruktur penting seperti jaringan listrik, perbankan, dan pasokan air. Dengan semua ancaman ini, Anda mungkin berpikir, pasti ada regulasi yang ketat untuk mengaturnya. Kan? Sayangnya, tidak. Dan ini adalah salah satu bagian yang paling mengkhawatirkan. Coba bandingkan dengan industri lain. Untuk menjual makanan, Anda harus melewati serangkaian tes keamanan yang ketat untuk memastikan produk Anda tidak meracuni konsumen. Untuk membuat mobil, ada standar keselamatan yang harus dipenuhi. Tapi untuk AI, saat ini, sebuah perusahaan teknologi bisa merilis model AI yang sangat kuat ke publik tanpa pengujian keamanan independen yang memadai. Regulasi AI saat ini sangat lemah, jauh tertinggal dibandingkan dengan kecepatan perkembangannya. Kita berada dalam situasi di mana kita pada dasarnya membiarkan perusahaan-perusahaan teknologi besar bereksperimen dengan teknologi yang berpotensi mengubah peradaban dengan pengawasan yang minimal. Para ahli membandingkannya dengan membiarkan perusahaan farmasi menjual obat baru tanpa uji klinis, atau membiarkan perusahaan penerbangan menerbangkan pesawat baru tanpa sertifikasi keselamatan. Ini adalah pertaruhan yang sangat berbahaya. Kita membutuhkan badan regulasi global yang setara dengan Badan Tenaga Atom Internasional. Tetapi untuk AI, yang dapat menetapkan standar keamanan, melakukan audit, dan memastikan bahwa sistem AI yang kuat tidak akan membahayakan umat manusia. Sampai di sini, mungkin Anda merasa sedikit pesimis. Tapi tujuan video ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan kita semua. Kehilangan kendali atas AI bukanlah sekadar masalah teknis. Ini adalah ancaman eksistensial, ancaman bagi kelangsungan hidup spesies manusia. Jika kita menciptakan sesuatu yang jauh lebih cerdas dari kita, dan kita tidak bisa mengendalikannya, maka secara definisi, kita tidak lagi menjadi spesies dominan di planet ini. Nasib kita akan berada di tangan entitas lain yang mungkin tidak memiliki kepentingan atau nilai yang sama dengan kita. Ini bukan tentang robot yang tiba-tiba sadar dan memberontak seperti di film. Ini tentang proses yang lebih halus, di mana kita secara bertahap menyerahkan semakin banyak keputusan penting kepada sistem AI yang tidak sepenuhnya kita fahami. Kita menyerahkan pengelolaan pasar keuangan, jaringan listrik, sistem pertahanan, dan pada akhirnya, masa depan kita sendiri. Jika sistem-sistem ini, karena tujuan yang salah diprogram atau karena kompleksitas yang tak terduga, mulai bertindak dengan cara yang merugikan kita mungkin tidak akan memiliki cara untuk menghentikannya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Solusinya tidak sesederhana matikan saja AI. Teknologi ini sudah terlalu terintegrasi dalam masyarakat kita dan juga memiliki potensi besar untuk kebaikan, seperti dalam penemuan obat baru, mengatasi perubahan iklim, dan meningkatkan pendidikan. Kuncinya adalah bagaimana kita membangun AI yang aman dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pertama, para peneliti harus memprioritaskan penelitian tentang keamanan AI. Kita perlu lebih banyak orang pintar yang bekerja untuk memecahkan masalah penyelarasan atau alignment problem, yaitu bagaimana memastikan tujuan AI selaras dengan tujuan manusia. Ini adalah masalah teknis yang sangat sulit, mungkin yang tersulit yang pernah dihadapi umat manusia. Kedua, kita butuh regulasi yang cerdas dan kuat. Seperti yang sudah dibahas, kita tidak bisa terus membiarkan industri ini berjalan tanpa pengawasan. Pemerintah di seluruh dunia harus bekerja sama untuk menciptakan kerangka kerja peraturan internasional yang mengharuskan pengujian keamanan yang ketat sebelum sistem AI yang kuat dapat diterapkan. Ketiga, dan ini yang paling penting, kita semua perlu terlibat dalam percakapan ini. Ini bukan lagi hanya topik untuk para ilmuwan komputer di Silicon Valley. Ini adalah isu yang mempengaruhi setiap orang. Kita perlu menuntut transparansi dari perusahaan teknologi dan akuntabilitas dari pemerintah kita. Kita perlu mendidik diri kita sendiri tentang risiko dan manfaat AI, sehingga kita dapat membuat keputusan yang bijaksana sebagai masyarakat. Waktu kita tidak banyak,
Beberapa ahli percaya kita hanya punya beberapa tahun sebelum kita mencapai titik di mana AI menjadi begitu kuat sehingga kita tidak bisa lagi mengendalikannya. Ini adalah panggilan untuk bertindak. Masa depan umat manusia mungkin bergantung pada keputusan yang kita buat hari ini, tentang bagaimana kita memilih untuk mengembangkan dan mengelola teknologi yang luar biasa kuat ini. Kita harus membangun AI yang menjadi mitra bagi kemanusiaan, bukan penggantinya. Kita harus memastikan bahwa masa depan tetap berada di tangan manusia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Topik ini memang berat, tapi sangat penting untuk kita diskusikan bersama. Apa pendapat Anda tentang bahaya dan masa depan AI? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya isu ini. Sampai jumpa di video berikutnya.